Kuasa Hukum Hari Maku Mursani Esi MH menyayangkan eksekusi lahan yang dianggap salah objek. Namun Panitra Pengadilan Negeri Morash Mastur tetap memaksakan untuk melakukan eksekusi lahan milik keluarga besar Hari Maku. Kuasa hukum dan semua keluarga korban eksekusi menanyakan persil dan kohir lahan yang masuk dalam kasus eksekusi dan mengingatkan tentang proses hukum sekian lamanya yang tidak pernah ada kemenangan dari pihak penggugat. Namun Panitra Pengadilan Negeri Morash Mastur tidak memberikan jawaban yang jelas. Dengan jelas di depan semua orang, Mastur mengatakan, "Saya tidak mau tahu dengan proses hukum yang telah sekian tahun berlalu. Yang saya tahu ketetapan hukum eksekusi yang baru dan ini ada perintah untuk melakukan eksekusi," tegasnya. Mastur hanya mengatakan batas-batasnya dan sudah ditetapkan pengadilan negeri dengan memerintahkan eksekusi tanpa mau menerima masukan dari pemerintah setempat. Sehingga dugaan negatif atas pelaksanaan eksekusi tersebut menimbulkan berbagai ungkapan ketidakpercayaan atas penegakan keadilan di Morash. Mursani Asej Ahmed selaku kuasa hukum Hari Maku sekeluarga saat diminta tanggapan mengatakan, apa dilakukan pengadilan negeri Morash tersebut sungguh sudah sangat di luar logika hukum positif, di mana tidak menelah dan menyimak kasus sengketa lahan tersebut dengan baik. Ucapnya, di mana penetapan eksekusi di atas tanah yang sama telah dilakukan berulang kali pada tahun 1987 dan pada tahun ke-2011 namun tidak dapat dieksekusi karena dianggap salah objek. Dan pada saat itu, Pengadilan Negeri Morash mengeluarkan berita acara jika lahan tidak dapat dieksekusi karena faktor keamanan. Kemudian kembali lagi dilakukan eksekusi pada tahun 2019 dan dilakukan konstaterin pada tahun ke-2025 yang mana hasil konstaterin atau pencocokan putusan yang dilakukan pada hari Jumat 24 Januari tahun 2025. Tepatnya jam pukul 9 oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Morash tidak sesuai fakta hukum yang ada di lapangan. Namun Kepanitraan Pengadilan Negeri Morash Mastur berasumsi sendiri dan membuat narasi bahwa lahan yang dilakukan konstaterin adalah sesuai dengan putusan nomor 01 PDT G 2003 PT MKIS tanggal 6 Januari tahun 2004 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1005 Kelvin PDT 2004 tanggal 13 Juli tahun 2005. Kuasa hukum ahli waris Mursani SH MH menganggap sangat bertentangan dengan aturan hukum maupun kepastian hukum, yang mana kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Kami akan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan karena proses eksekusi telah terjadi dan kami merasa ketidakadilan tersebut menimpa kepada kami pencari keadilan, tegasnya. Nomor persilnya berapa Pak yang mau dieksekusi? Saya tanya. Tidak perlu kita bahas. Tapi main tidak akan lagi. Nomor sudah tahu aturan tapi mainkan aturan. Waduh, banyak eksekusi. Ada aturan eksekusi. Harus jelas. Kenapa tidak ada surat dibenarkan dan tidak ada surat? Ini saya akan laporkan dia ini. Bahaya ini. Nomor Jangan berasumsi sendiri. Jangan berasumsi sendiri Pak. Jangan berasumsi sendiri. Nomor persil berapa? Jangan memaksakan bacakan sudah. Jangan memaksakan. Hari ini dengan putusan ini kita mengacu Pak. Saya kira pengadilan tahu membaca. Tidak ada menjelaskan baca Pak. Saya lawyer Pak. Iya. Saya lawyer. Saya Pak. Iya. Ada masalah. Ya siap. Saya kan
Ini peran teman-teman media untuk menulis apa yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, lampirkan ini punya putusan. Ayo, undang semua yang berkepentingan, undang semua yang berpihak. Siapa itu? Tunjuk saja salah. Batas tanah juga salah. Kalau di sini sama tuan rumah, jangan masuk. Iya, polisi bukan itu yang tahu nih. Kita lagi masuk mencuri. Di sini Pak, sebagai kuasa hukum dari korban pembunuhan ini, eksekusi, apa tanggapannya Pak ini? Ya baik, terima kasih teman-teman media yang dimana eksekusi ini mengacu pada putusan nomor 1 PDTG 20/2003 PN Maros. Ya. Nah, yang dimana di dalam putusan itu memang ada upaya banding, upaya kasasi yang dikuatkan oleh putusan pengadilan negeri. Berarti kita mengacu kepada putusan pengadilan negeri. Yang dimana dalam putusan itu tidak menyebutkan persil dan kohirnya, yang seharusnya objek tanah itu pasti ada persil dan kohirnya karena belum bersertifikat. Dan sayangnya lagi di dalam putusan nomor 1 ini yang dikuatkan oleh pengadilan Mahkamah Agung, di sini tidak ada kejelasan batas, yang dimana yang di dalam putusan ini mengatakan sebelah utara tanah yang dimenangkan, yang seharusnya kalau ketika tanah yang dimenangkan ada dasar hukumnya. Yang mana yang dimenangkan? Terus timur, tanah yang dimenangkan penggugat. Sebelah selatan, jalan masuk diklat. Sebelah barat, tanah yang dimenangkan penggugat. Ini yang jadi tanda tanya bagi kami selaku pencari keadilan. Yang kedua, karena ini diselai dengan jalan raya atau jalan aspal, yang dimana di objek yang sebelah di situ sudah jelas bahwa tanah itu salah betul-betul salah batas tanahnya, yang dimana dia mengatakan sebelah timur itu tanah Haji Judin, sedangkan di situ tanah Haji Judin tidak ada, yang ada tanah Andi Maniagara. Terus sebelah selatan memang sudah betul bahwa Andi Maniagara. Namun seharusnya Pengadilan Negeri Maros harus menelaah baik-baik keputusan ini. Karena keputusan ini yang kita pakai dasar yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Namun selanjutnya sebelum pelaksanaan eksekusi ini saya mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang dimana direspon oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang diturunkan ke Pamut Panitra maupun Pamut Hukum. Di situ memonya mengatakan bahwa diklarifikasi. Pihak PN sudah, karena berhubung bagian IT Pamut Hukumnya itu sakit, sehingga pihak Pengadilan Negeri kepanitranya sudah ditelepon. Tapi tadi saya konfirmasi kembali kepada Kepala Panitra Pengadilan Negeri Maros, dia mengatakan kami butuh fisiknya. Iya, yang seharusnya dia harus mematuhi apa yang sudah direkomendasikan oleh Pengadilan Tinggi Maros. Kan ini harus ada revisi karena adanya kesalahan objek, yang dimana lahan sebenarnya itu nomor persilnya ada Pak, yaitu kalau versi kami dan sudah diakui ada surat keterangan ini Pak ya, surat keterangan dari kelurahan pada tahun 2000 dan kepala lingkungan yang bertanda tangan di sini. Di sini menjelaskan bahwa berdasarkan buku daftar kepemilikan tanah sesuai buku rinci di lingkungan Sambotra
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros terhadap tanah dengan nomor persil 46 Kohir 56 C1, kepemilikannya adalah atas nama Sodek bin Lahasen. Ini pengakuan dari pemerintah setempat pada tahun 2000. Nah, selanjutnya di poin 2, di atas tanah tersebut dengan nomor persil 46 Kohir 56 C1 terdapat suatu bangunan rumah yang dibangun oleh saudara Jumaria. Ini selaku tergugat yang tidak lama lagi akan dieksekusi ini. Saya lanjutkan kembali. Atas persetujuan lisan pemiliknya yang menguasai tanah tersebut hingga sekarang ini, dan bangunan tersebut telah mendapat izin resmi untuk membangun dari pemerintah daerah. Jadi rumah itu ada izin resminya dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah mengakui bahwa objek itu adalah milik tergugat atau tereksekusi sekarang. Nah, adapun terhadap, ini di poin 3 Pak, adapun terhadap pelaksanaan eksekusi pada tanggal 5 Desember 1987 terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor Rek 367 K/PDT 1986 tanggal 15 Juli 1987 terdapat kekeliruan dalam penunjukan lokasi, karena lokasi sebenarnya sesuai rinci nomor persil 64 C1 yang menjadi dasar penunjukan lokasi atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut berjarak kurang lebih 500 meter. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami, karena kan objek yang sama yang sudah dilakukan eksekusi yang ketiga kalinya. Nah, ini yang seharusnya pengadilan negeri bisa menelaah, membaca baik-baik putusan, maksud dan putusan itu. Namun dia mengacu pada 2 objek rumah saja. Sedangkan objek rumah itu ada landasannya Pak. Itu landasannya adalah tanah. Nah, tanah itu kan ada nomor persil, ada nomor kohir, dan ada batas-batas yang jelas. Itu yang mereka tidak terima dari kami, sehingga dia mengambil versi sesuai dengan putusan saja tanpa menghiraukan kami apa yang ada fakta di lapangan. Nah, ini yang saya harapkan supaya kita jangan seperti itu berasumsi sendiri. Kita harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya, karena saya ini lawyer, pencari keadilan bagi orang yang